Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, siswa-siswi SD IT Harunia kelas 3A? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua anak-anak ya. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kita ini adalah tentang masih di tema 4, kewajiban dan hakku. Kita sudah masuk ke subtema terakhir anak-anak, yaitu subtema 4, peranku sebagai warga negara. Kalian bisa siapkan dulu buku tema 4-nya, dan juga sebelum memulai belajar, sama-sama kita melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, masuk ke pembelajaran 1, kita mengenal tentang kalimat keterangan waktu. Nah, di dalam kalimat itu biasanya ada keterangan waktu ya sebagai penjelas kalimat. Nah, apa itu kalimat keterangan waktu? Adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai petunjuk waktu terjadinya sebuah kegiatan dan peristiwa tertentu. Kata keterangan yang digunakan dalam kalimat keterangan waktu diantaranya ialah pagi, siang, sore, malam, esok, kemarin, lusa, ataupun penunjuk hari, misalnya Senin, Selasa, dan seterusnya. Itu menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, pameran wayang akan tampil esok hari. Nah, esok hari ini menunjukkan kata keterangan waktu. Kemudian kalimat kedua, kita akan liburan ke Jakarta tahun depan. Nah, untuk kalimat keterangan waktunya adalah tahun depan. Kalimat ketiga, peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Nah, kalau kalimat ini berarti kalimat keterangan waktunya adalah 10 November. Ayah berangkat ke kantor pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi, kalimat keterangan waktunya adalah pukul 6.30. Kemudian contoh terakhir, kami latihan musik setiap hari Minggunya. Jadi keterangan waktunya adalah hari Minggu, anak-anak ya. Aturan di lingkungan masyarakat. Nah, banyak sekali anak-anak ya, berbagai aturan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Beberapa aturan di lingkungan masyarakat itu adalah yang pertama, membantu warga menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, kemudian melaksanakan ronda malam, tamu wajib lapor 1x24 jam, kemudian menjenguk warga yang sakit, membantu warga yang terkena musibah. Nah, itu adalah aturan-aturan di lingkungan masyarakat atau sebagai kewajiban kita anak-anak ya, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Masuk ke pembelajaran 2, kalian bisa lihat buku tematik kalian halaman 142 yang berjudul Di Stasiun Kereta. Jadi, dalam bacaan tersebut, pemandu menjelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku di stasiun kereta dan mengajarkan cara membeli tiket kepada murid kelas 3.
Coba kalian perhatikan, kita cari sama-sama anak-anak, apa arti kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Yang pertama misalnya penumpang. Apa arti kata penumpang? Penumpang ini adalah orang yang menumpang atau orang yang naik kereta, kapal, dan sebagainya. Atau orang yang naik pesawat, naik oplet kalau kita anak-anak ya. Nah, itu disebut penumpang, yaitu orang yang menumpang atau orang yang naik suatu kendaraan umum. Nah, itu ya. Kemudian jalur. Jalur itu artinya ruang memanjang antara dua garis batas lurus atau rel. Nah, kalau kalian lihat rel kereta api, di situ ada jalurnya sendiri ya. Kemudian ada gerbong. Gerbong itu bagian kereta api atau untuk orang atau barang. Stasiun. Stasiun itu tempat menunggu bagi calon penumpang kereta dan tempat pemberhentian kereta api. Kemudian ada disabilitas. Disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau cacat. Seperti itu anak-anak ya. Itu adalah kata-kata baru yang mungkin baru kalian dengar. Atau sudah biasa dengar tapi belum tahu apa artinya. Itu anak-anak ya. Aturan yang berlaku di dalam kereta. Nah, ini ada rambu-rambunya atau ada gambarnya anak-anak ya. Ini ada orang yang duduk terus disilang. Nah, apa arti katanya, maksud dari lambang-lambang tersebut? Maaf ya. Nah, satu adalah ini, gambar ini adalah dilarang duduk di lantai. Kemudian gambar kedua, apa artinya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian gambar ketiga, itu ada gambar dirijen ya. Itu artinya dilarang membawa benda mudah terbakar. Kemudian ada lambang pistol atau pisau yang dicoret. Itu artinya adalah dilarang membawa senjata api ataupun senjata tajam. Kemudian ada gambar hewan yang disilang, berarti dilarang membawa binatang peliharaan. Kemudian ini yang keenam. Nah, ini ada orang yang sedang memikul jualan, kemudian ada dicoret, berarti dilarang berjualan anak-anak ya. Kemudian ada gambar gitar yang dicoret, itu berarti dilarang mengamen. Yang kedelapan ada gambar sendok, garpu, dan gelas yang dicoret, itu berarti dilarang makan dan minum. Kemudian ada gambar rokok yang dicoret, artinya adalah dilarang merokok. Yang ke-10 ada gambar pilok ya, ini ya. Gambar pilok yang dicoret berarti dilarang mencoret-coret. Seperti itu anak-anak ya, makna lambang-lambang yang berlaku di dalam kereta. Tidak hanya di kereta, di tempat-tempat lain, jika kalian perhatikan juga terdapat lambang-lambang seperti ini anak-anak ya. Terutama nih yang lambang dilarang merokok ini sering dijumpai ya, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, di tempat-tempat umum. Nah, ini sering kita jumpai lambang dilarang merokok. Mencari angka perkalian dari satu bilangan. Nah, ini pembagian ini anak-anak ya. Ini pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, untuk menentukan bilangan pertama,
tentukan dulu bilangan pengali sembarangan. Kemudian, bilangan pertama didapat dari pengali angka yang sudah ditentukan dengan bilangan kedua. Jadi, misalkan bilangan pertama itu dilambangkan dengan A, dan bilangan pengali itu dilambangkan dengan B. Contohnya ini. A dibagi B sama dengan 20. Tentukan bilangan A dan B. Nah, A dibagi B sama dengan 20, maka yang bisa kita lakukan adalah 20 dikali B sama dengan A. Nah, nilai sembarangan untuk B adalah misalnya kita masukkan angka 4, anak-anak ya. Maka 20 dikali 4 sama dengan 80. Nilai A adalah hasil kali dari nilai sembarangan. Jadi, nilai A adalah 80 dan B sama dengan 4. Seperti itu anak-anak ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar di rumah karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester anak-anak ya. Berdoalah kalian, semoga semester 2 nanti bisa bertemu dengan Ustadz dan Ustazah di sekolah anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.